Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrat Emilia ingin menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian metodologi penelitian adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Jadi, metode penelitian akan datang kemudian setelah seorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu meneliti itu sendiri, yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian metodologi yaitu cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode ilmiah. Secara umum, metode ilmiah dimulai dengan mengidentifikasi masalah apa saja yang terkait dalam subjek dan objek penelitian. Setelah masalah teridentifikasi, kemudian merumuskan hipotesis. Hipotesis hanya dibuat jika dipermasalah menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jawaban untuk satu variabel yang sifatnya deskriptif tidak perlu dihipotesiskan. Kebenaran hipotesis ini kemudian diuji dengan mengumpulkan data dari objek yang diteliti. Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis berfungsi sebagai kerangka kerja bagi peneliti, memberi arah kerja, dan mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian. Kemudian, data tersebut dianalisis. Berdasarkan hasil analisis, kemudian dibuat suatu kesimpulan apakah menerima hipotesis atau menolak. Susunan penelitian tugas akhir. Tugas akhir kesarjanaan ada dua jenis, yaitu penelitian dan desain atau rancangan. Penelitian meliputi 1. Skripsi, yaitu karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat lulus perguruan tinggi. Yang kedua, tesis, yaitu merupakan karya tulis ilmiah yang didasarkan pada hasil kegiatan penelitian. Tesis merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir pada pendidikan magister. Yang ketiga, disertasi, yaitu karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih seorang mahasiswa S3. Desain atau rancangan meliputi desain bangunan atau mesin, desain sistem, dan perencanaan strategi, dan lain-lain. Ada dua metode penelitian skripsi, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Perbedaan di antara keduanya yaitu 1. Jenis data. Untuk penelitian kuantitatif digambarkan deskriptif dan eksploratif, sedangkan penelitian kualitatif digambarkan secara numerik dan statistik. Yang kedua, proses penelitian. Untuk penelitian kuantitatif yaitu deduktif, induktif, sedangkan penelitian kualitatif itu induktif. Yang ketiga, responden atau objek penelitian. Penelitian kuantitatif memerlukan banyak objek penelitian, sedangkan penelitian kualitatif hanya memerlukan satu objek penelitian. Yang keempat, instrumen. Penelitian kuantitatif terdiri dari kuesioner dan lainnya, sedangkan penelitian kualitatif hanya peneliti itu sendiri. Yang kelima, tujuan penelitian. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk konfirmasi, sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk eksplorasi. Sistematika usulan penelitian skripsi meliputi 1. Latar belakang masalah.
yaitu menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa penelitian itu dilakukan atau mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Biasanya berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk menghitung apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya, atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan. Tinjauan pustaka berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Yang ketiga, metode penelitian untuk metode kuantitatif, yaitu ada 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Metode penelitian untuk metode kualitatif, yaitu ada 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber, dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga, penetapan responden dan informan penelitian, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa menggunakan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, serta proses penafsirannya dan penyimpulan hasil penelitian. Teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Teori yaitu serangkaian asumsi, definisi, dan porsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara variabel. Konsep sama seperti paradigma penelitian yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Hipotesis yaitu sebagai jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. Hipotesis memiliki dua jenis, yaitu hipotesis tanpa arah dan hipotesis berarah. Contoh hipotesis tanpa arah yaitu kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sedangkan contoh hipotesis berarah yaitu kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan atau kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian, terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Jadi, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena peneliti tidak ingin adanya perbedaan data. Bentuk rumusan hipotesis. Ada hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contoh perumusan masalah yaitu seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, maka rumus hipotesisnya yaitu daya tahan lampu merek X yaitu 80 jam. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif yaitu untuk data nominal menggunakan tes binomial dan C kuadrat satu sampel,
Untuk data ordinal menggunakan rantes dan untuk data menurut menggunakan t-test satu sampel. Hipotesis kausal yaitu suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya yaitu, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya yaitu, gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Selanjutnya, ada hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif yaitu, adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Maka hipotesisnya yaitu, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif yaitu suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya yaitu, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Maka rumus dan hipotesis nolnya yaitu, tidak ada hubungan antar gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif untuk data nominal menggunakan koefisien kontingensi, untuk data ordinal menggunakan Spearman rank dan kendal tahu, untuk data interval dan rasio menggunakan person product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Desain penelitian yaitu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian seperti populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan metode analisis data. Populasi yaitu, populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Sampel yaitu bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Jenis data berdasarkan sifat sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Definisi operasional yaitu cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Macam-macam skala pengukuran yaitu 1. Skala nominal merupakan variabel dengan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya dan hanya bisa digunakan untuk klasifikasi kualitatif atau kategorisasi. Contohnya yaitu 1 untuk pria, 2 untuk wanita. 2. Skala ordinal yaitu skala yang angkanya mengandung pengertian tingkatan. Contohnya yaitu ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi daripada ranking 2 dan 3. 3. Skala interval, yaitu skala yang angkanya mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contohnya yaitu, saham sangat prospektif dengan harga Rp736 sampai Rp878. Yang keempat, skala rasio, yaitu skala yang angkanya mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya, bunga BCA 7% dan bunga mandiri 14%. Maka bunga mandiri 2 kali bunga BCA. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang termasuk ke dalam kelompok probability sampling antara lain simple random sampling, kedua proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area atau cluster sampling, yaitu sampling menurut daerah. Sedangkan yang termasuk ke dalam jenis non-probability sampling yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling accidental, sampling jenuh, dan snowball
sampling. Probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sample probability sampling meliputi 1. Simple random sampling. Simple random sampling dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Simple random sampling yaitu teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Teknik ini dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Yang kedua, proportionate stratified random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kelemahan dari cara ini, jika tidak ada investigasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Contohnya, yaitu pegawai PT tertentu mempunyai lulusan S3 yaitu 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semua sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Cluster sampling yaitu digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Non-probability sampling yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik sampling ini yaitu yang ke-1, sampling sistematis, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai nomor 100. Pengambilan sampel dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan 5. Maka yang diambil sebagai sampel yaitu 2, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Sampling kuota yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Misalnya, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti sebanyak 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan sebanyak 20 orang. Sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Ada sampling purposif, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin lama semakin banyak. Ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball.
analisa data. Teknik analisa data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tapi tidak untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi atau intervensi. Sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Statistik inferensial dapat dibedakan menjadi statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.